Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Andika Prastika dengan NIM 181910401, mahasiswa mata kuliah Manajemen Industri kelas B, program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember, dengan dosen pengajar Ibu Arisanti STMT, akan membuat vlog mengenai studi kasus di dalam sebuah industri yang ada kaitannya dengan manajemen industri. Nah, vlog ini dibuat dengan dasar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Industri kelas B, dan tentunya vlog ini juga akan memberikan pemahaman baru untuk teman-teman semuanya. Mau tahu pembahasannya? Yuk kita simak. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, di dalam studi kasus tersebut dijelaskan ada beberapa temuan-temuan yang dihasilkan terkait masalah yang ada di industri tersebut. Nah, bagaimana manajemen puncak? Apa yang harus dilakukan? Nah, manajemen puncak yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan mindset bahwasannya temuan-temuan tersebut bersifat sangat penting dan segera ditindaklanjuti. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Nah, manajemen puncak bisa menyiapkan plan and action untuk merespon temuan-temuan tersebut. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, manajemen puncak bisa menyiapkan pertama kali adalah memverifikasi serta mengevaluasi temuan-temuan tersebut kepada tim auditor. Selanjutnya, manajemen puncak menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aksi yang akan dilakukan seperti memikirkan resiko, biaya, jangka waktu, serta kesulitan yang akan dihadapi untuk penanggulangan temuan masalah tersebut. Mengapa ini dilakukan? Karena perusahaan ini akan menerapkan sistem manajemen terpadu, yakni manajemen mutu, lingkungan, serta kesehatan kerja. Apabila temuan-temuan tersebut tidak ditanggulangi, maka otomatis menurut saya industri tersebut tidak bisa dikatakan menerapkan sistem manajemen terpadu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjawabnya tiap elemen temuan masalah. Yang pertama adalah mengenai mutu produk. Nah, setidaknya direktur utama membuat 3 elemen penting ini. Yang pertama adalah melakukan standarisasi mutu. Standarisasi mutu produk diperlukan karena agar mempunyai parameter ataupun indikator yang harus dicapai oleh pekerja atau karyawan mengenai produk yang harus dihasilkan. Nah, yang kedua adalah mengenai SDM, sumber daya manusia. Nah, direktur utama dan manajemen-manajemen yang lain seharusnya tetap memerhatikan pengetahuan ataupun kapabilitas serta kompetensi yang dimiliki oleh karyawan terkait dengan produk yang harus dihasilkan. Maka dari itu, bisa saja direktur utama memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan produk yang harus dihasilkan. Dan yang terakhir adalah mengenai peralatan. Nah, peralatan di sini memegang peranan penting karena berkaitan dengan proses produksi produk yang harus dihasilkan. Setidaknya direktur utama dan manajemen-manajemen yang lain melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat karena itu berkaitan dengan hasil akhir produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Nah, mengenai kinerja karyawan, ada 3 elemen penting yang harus diterapkan oleh direktur utama beserta manajemen-manajemen yang lainnya, yakni kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen. Nah, kita bahas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan krusial di sebuah instansi. Gaya kepemimpinan akan memberikan dampak bagi kinerja karyawan. Nah, gaya kepemimpinan yang cocok yang harus diterapkan oleh direktur utama adalah gaya kepemimpinan transformatif yang mengandung 4 dimensi. Yang pertama adalah karakteristik role modeling, individualist consideration, motivasi inspirasi, dan intellectual stimulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya gaya kepemimpinan ini memberikan efek dan dampak kepada kinerja karyawan karena dapat menimbulkan interaksi interpersonal antara karyawan dengan atasan. Tentunya ini akan berdampak pada kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja mengandung 2 komponen, yakni lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Lingkungan kerja fisik berkaitan dengan sarana-prasarana, mengenai ruangan kerja, sirkulasi, kebersihan, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut dipenuhi, maka pekerja akan merasakan nyaman di lingkungan kerja sendiri. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik berupa antara budaya ataupun komunikasi yang dibangun antar karyawan. Apabila ada ikatan batin antar karyawan, maka terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Dan yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini penting untuk dimiliki oleh setiap karyawan dan perusahaan harus tetap selalu memantau karena komitmen ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan
dan tanggung jawab yang harus diberikan kepada karyawan. Tentunya hal-hal ini bisa dilakukan mulai dari pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kinerja karyawan tersebut. Nah, berikutnya mengenai penerangan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, ini merupakan ranah lingkungan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, di sini direktur utama dan manajer-manajer lainnya hendaknya lah merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengatur hal itu sesuai dengan ISO 45001 dan 14001. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin direktur utama dan manajer-manajer lainnya melakukan analisis ulang mengenai hazard dan hazard yang digunakan di dalam industri tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Agar meminimalisir terjadinya kecelakaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ataupun keselamatan dari karyawan tersebut. Nah, misalkan mengenai debu. Nah, juga diatur mengenai limbah-limbah yang harus didaur ulang dan sebagainya. Nah, dari itu, apabila hal-hal itu terpenuhi, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Nah, dan yang penting adalah adanya fasilitas kesehatan di industri tersebut. Gunanya untuk apa? Agar misalkan ada risiko ataupun hal yang tidak diinginkan bisa dilarikan ke fasilitas tersebut untuk mendapatkan penanganan pertama mengenai kecelakaan yang terjadi. Nah, maka dari itu diperlukan sistem yang mengatur tentang K3 ataupun lingkungan, mulai dari limbah, kesehatan kerja, dan tentunya regulator yang ketat mengenai safety yang harus digunakan oleh karyawan dan pekerja-pekerja yang lain. Seperti itu. Nah, yang pertanyaan ketiga mengenai K3 ergonomi. Nah, secara bahasa, ergonomi berasal dari ergos yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum. Secara definisi, ergonomi memiliki pengertian yaitu interaksi antara manusia dengan sistem dan kaitannya pengoptimalan antara manusia dengan sistem. Nah, tujuan dari ergonomi adalah untuk memaksimalkan tenaga kerja, memberikan kenyamanan dan penjaminan keselamatan kerja, mengoptimalkan produktivitas dan kenyamanan pekerja, dan yang terakhir adalah untuk memaksimalkan lingkungan kerja yang meyakinkan. Nah, ergonomi sendiri memiliki 6 komponen, diantaranya adalah interaksi antara manusia dengan alat kerja, interaksi manusia dengan lingkungan kerja, interaksi antara alat kerja dengan manusia, interaksi alat kerja dengan lingkungan kerja, dan yang kelima antara interaksi antara lingkungan kerja dan manusia, dan yang terakhir adalah interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja. Nah, ergonomi memiliki 3 keseimbangan. Yang pertama adalah work capacity, kedua task and demand, dan yang terakhir adalah performance. Nah, work capacity ini ditentukan oleh 4 komponen, diantaranya adalah personal capacity, yang kedua psychological capacity, dan yang ketiga physiological capacity, dan yang terakhir adalah biomechanical capacity. Sedangkan task and demands itu ditentukan oleh 3 komponen atau 4 komponen. Yang pertama adalah task and material characteristic, organization characteristic, dan environmental characteristic. Nah, 2 elemen ini akan menentukan yang namanya performance. Mengapa demikian? Karena rasio tuntutan itu bergantung kepada kemampuan. Apabila rasio tuntutannya lebih besar daripada kemampuan, maka akan melahirkan yang namanya overstress, kelalaian, kecapean, hingga cedera ataupun kecelakaan kerja. Sedangkan apabila tuntutan itu di bawah standar dari kemampuan, maka akan melahirkan understress, kelalaian, kejenuhan, kebosanan, hingga tidak produktif. Maka dari itu perlu dipikirkan balance antara tuntutan dengan kemampuan antar pekerja. Sehingga apabila K3 ekonomi ini diterapkan, maka perusahaan itu bisa mengajukan perusahaannya untuk memperoleh sertifikasi penjaminan mutu, baik itu mutu, lingkungan, dan kesehatan kerja. Nah, berbicara tentang marketing. Nah, di era digital ini hendaknya lah industri harus bisa bertransformasi dengan dunia digital. Misalkan pengoptimalan website, Instagram, ataupun akun-akun media sosial. Selain itu, untuk memasarkan produk bisa melalui marketplace yang sudah tersedia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun marketplace yang lain. Sehingga ada balance antara transformasi digital dengan perusahaan. Nah, itu saja pemaparan vlog mengenai manajemen industri dan studi kasusnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.